Isu seputar kehidupan pribadi Denada kembali memanas dan menyeret perhatian publik ke arah yang tak terduga. Setelah polemik panjang dengan Ressa Rizky Rosano belum juga reda, media sosial kini diramaikan oleh klaim baru soal dugaan keberadaan anak lain Denada di Medan. Sebuah video pengakuan yang diunggah oleh salah satu akun menyebar luas dan memicu spekulasi. Dalam video tersebut, seorang perempuan mengisahkan sosok wanita yang disebut telah melahirkan beberapa kali sejak masih duduk di bangku SMA, dengan salah satu anaknya dititipkan kepada keluarga pihak ayah yang berkecukupan. Situasi disebut semakin kompleks karena perbedaan keyakinan di lingkungan tempat anak itu dibesarkan, sementara jejak masa lalu yang lama tertutup kini mulai diungkit netizen yang budiman. Di tengah derasnya perbincangan itu, kisah lama Ressa kembali terseret ke permukaan. Ratih Puspita Dewi, bibi Denada, sekaligus ibu angkat Ressa, sebelumnya menyatakan kekecewaannya karena Ressa tidak pernah diakui sebagai anak kandung. Ia mengungkap, Ressa hampir diserahkan kepada orang lain saat bayi, sebelum akhirnya dibesarkan sendiri dengan penuh kasih sayang. Ratih juga menepis anggapan adanya pemberian mobil, serta menyayangkan minimnya komunikasi Denada. Polemik ini kini berujung pada gugatan perdata 7 miliar rupiah yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan terus menyita perhatian publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Pertanyaan saya simple, mah nih mantan lakinya tahu kagak nih dia udah ngebocorin? Ya Allah. Sebenarnya kan masalahnya simple ya, udah tinggal minta maaf, akuin kesalahannya, peluk anaknya, udah gitu aja. Kebayang tuh gue ada anak kandung, ngemis-ngemis ke rumah emaknya, sampai 3,5 jam selama 2 hari berturut-turut kagak dibukain pintu. Sekali dibukain pintu cuma 15 cm coy, itu pun sama pembantunya, 15 cm. Udah kayak roket antrean PLN zaman dulu, ya nggak? Padahal kan simple masalahnya. Gue yakin kalau pihak tergugat dari awal bisa dimediasi dengan jalur kekeluargaan, keluarga besarnya tuh nggak akan nge-up ke media kok. Dan bagaimana bisa seorang ibu tidak memanusiakan manusia yang lahir dari rahimnya sendiri? Itulah pentingnya pakai hati nurani dan akal sehat. Udah datengin anakmu minta maaf. Anakmu bukan barang, bukan boneka yang pasang buntung. Dia punya hati, punya nyawa. Minta maaf sama anak, tobat ya, tobat. Kita di sini yang udah nonton podcastnya Bang Densu dengan si ini Ressa yang katanya anaknya Denada. Di sini loh, si Ressa ini gak minta uang, dia cuma minta pengakuan aja dari si ibunya si Denada. Apa susahnya sih? Mungkin dia takut namanya tercemar kek, atau karirnya rusak. Tapi kan apa ya? Ini semua terjadi kan karena ulahnya dia sendiri, iya kan? Kenapa dia sekarang malah menghilang? Kenapa nggak mau klarifikasi? Cobalah muncul aja. Mending dia klarifikasi, dia akuin anaknya. Daripada seperti ini, kalau akhirnya memang ini benar-benar anaknya dia, ya kan? Udah tes DNA atau apalah, kalau dia memang benar-benar udah anaknya dia, terus nggak malu apa? Mending sekarang muncul klarifikasi, akuin itu anaknya. Kalau memang dia nggak mau, akhirnya seperti ini, kejadian seperti ini, kenapa dulu mau dia hamil gitu loh? Siapa dia yang nyuruh dia hamil di luar nikah dulu, ya kan? Kalau seperti ini, sekarang seperti ini udah semua udah tahu, orang se-Indonesia tahu kalau ini anaknya dia, malu ya kan? Karirnya rusak lah, apalah, ya nggak? Kalau menurut aku mending sekarang muncul klarifikasi, akuin kalau memang itu anaknya gitu kan. Kalau dia malah menghilang seperti ini, semua orang Indonesia udah tahu, netizen semua Indonesia udah tahu, udah bisa menilai ya kan. Kalau dia menghilang berarti ini benar-benar anaknya gitu kan. Harusnya dia sebagai ibu harus gentle lah. Kalau memang ini anaknya, akuin, minta maaf gitu kan, pasti akan semuanya akan baik-baik saja gitu loh, ya enggak? Makanya kalau kita mau berbuat sesuatu, kita pikirkan dulu sebab akibatnya nanti seperti apa. Korbannya pasti anak, iya enggak? Ya aku ngomong seperti ini bukannya aku menggurui, enggak, karena aku seorang ibu juga bisa merasakan ya gimana nanti rasanya seperti si Ressa ini kalau nggak diakuin gitu.
Dia cuma butuh pengakuan, dia gak butuh uang. Karena dia udah besar, udah bisa cari uang sendiri. Makanya ibu-ibu di seluruh dunia sayangi anakmu. Karena mereka butuh kasih sayang kita, perhatian kita. Kan? Akhirnya ya terjawab kenapa seorang Denada karirnya yang menurut aku, padahal dia itu cantik, multitalenta, terus dia tuh cinta banget seni dan budaya Indonesia gitu, tapi karirnya tuh menurut aku mentok segitu-gitu aja ya kan. Ternyata jawabannya adalah selama ini dia sudah darah dagingnya sendiri yang ditutupin mungkin demi karirnya dia pada saat itu yang mungkin lagi bersinar ya. Tapi ya menurut aku ya dari dulu ya karirnya seorang Denada segitu-gitu aja ya nggak sih gitu ya kan. Aku habis nonton podcastnya Denny Sumargo ya kan, yang menceritakan sedetail itu seorang bayi umur 10 hari ditawarin ke orang-orang siapa yang mau ngasuh, dan dia denger cerita itu. Si Reza ini anaknya Denada ini denger ceritanya, itu gimana perasaan si Reza coba? Perasaannya si Reza dengerin cerita masa lalunya yang ditawarin, terus bahkan sampai ini sudah di-up ke media aja seolah-olah Denada itu nggak mengakui secara gamblang itu, entah tujuannya apa. Kalau memang tujuannya demi karir lu juga ya begitu-gitu aja gitu loh. Mungkin dengan nantinya lu mengakui Reza itu anak lu gitu, mungkin dengan sendirinya nanti karir lu juga akan naik gitu. Karena ya kita tahulah gitu ya, seorang Denada multitalenta, energik gitu. Bahkan single-singlenya itu yang baru-baru ini tuh enak-enak loh menurutku, kan sliveran mulu ya di TikTok. Tapi ya udah gitu, mentok gitu ya kan, mentok. Ada satu cerita si Reza di podcastnya Denny Sumargo yang bikin nyayat hati banget gitu. Kenapa kalau misalkan ibu itu mau mengakui aku gitu pada saat ibu kena musibah, Aisyah sakit, aku bisa bantu jaga ibu. Udah digituin aja, dia masih mikirin ibunya gitu, masih mikirin adiknya gitu ya kan. Aduh Mbak Denada, ya udahlah, ini kan udah terjadi dan ini ya ini udah ke-up ke publik gitu. Apa salahnya gitu, apa salahnya temui anaknya, temui Reza. Dia cuman butuh pengakuan, dia pengen dipeluk sama ibunya gitu ya kan. Sedih loh jadi orang yang nggak punya identitas, bukannya nggak punya identitas tapi dia tahu itu ibunya tapi disuruh pura-pura nggak tahu. Itu sedih banget gitu ya, sedih banget. Menurut aku ini bukan masalah uang, tapi aku ngelihat waktu Reza di podcastnya Denny Sumargo tuh bener-bener dia berbicara dari hati. Mata itu kan nggak bisa bohong ya, mata itu nggak bisa bohong. Dia bener-bener menceritakan semua apa yang Mbak Denada temuin anaknya, minta maaf, terus peluk anaknya, dah cukup gitu. Dan buat Mas Reza, kita semua udah tahu gitu ya, kalau memang masih nggak diakuin juga atau pihak Denadanya nggak mau buka suara atau bagaimana. Sekarang semua media lagi tertuju sama Mas Reza gitu. Jadikanlah ini sebuah peluang untuk karirnya Mas Reza aja. Udah mikirin buat diri sendiri, ini udah waktunya Mas Reza. Allah itu nggak tidur, Allah itu maha adil. Semoga dengan ini kedepannya karir Mas Reza semuanya dipermudah, dilancarkan ya.